Tadi Agung sudah saya perkenalkan, kemudian masing-masing memperkenalkan diri dari homestay mana begitu. Nah, setelah perkenalan, tahap kedua, Pak Agung akan mempresentasikan rencananya secara singkat dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Itu kemudian dipimpin Pak Wayan diskusinya. Oke. Saya persilakan Pak Wayan mulai acara dengan memperkenalkan masing-masing. Silakan. Mungkin di sini saja. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Pertama, saya Ketua Desa Wisata. Dalam kesempatan ini, penelitian dari Mas Agung Maulana Agung Wibowo. Untuk yang hadir hari ini, mohon untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan. Habis. Nggak berani dikeluar. Kita malah Kolor, nama, Silakan Mas Agung Maulana Agung Wibowo mempresentasikan penelitiannya. Yang online saya mute dulu sebelumnya karena tidak terlalu terdengar. Ya, maaf. Bisa sekali lagi. Halo? Halo? Ya, bagaimana? Sudah bisa, Pak. Halo, sudah. Oh, sudah ya? Ya, sudah, Pak. Oke, baik. Saya presentasikan kalau begitu ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, jadi selamat sore waktu Bali semuanya. Om Swastiastu. Jadi saya di sini adalah peneliti S2 dari Leipzig Universitat. Di sini saya akan coba presentasikan mengenai pengantar kegiatan hari ini untuk fokus group discussion, yang dimana saya sebagai penelitinya dan akan dibantu oleh Bapak Wayan Sumerta dan kawan-kawan lainnya. Jadi judul penelitian saya ini adalah mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usaha pondok wisata di Bali dan untuk prospek pengembangan usaha di masa mendatangnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, penelitian ini bertujuan untuk apa? Jadi satu hal yang pertama itu adalah untuk saya untuk penelitian ini untuk menggali dan memperoleh informasi Bapak Ibu mengenai bisnis homestay ini di Bali, baik itu yang dilakukan secara individu maupun komunitas, atau kita banyak tahu mengenai community based tourism seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah untuk bisa menganalisis bagaimana pengaruh dari pandemi ini terhadap bisnis Bapak Ibu semua,
di bidang homestay di Bali ini. Lalu juga yang ketiga itu adalah setelah kita menggali menganalisis juga supaya kita bisa tahu upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bisnis homestay di masa pandemi ini dan di masa yang akan datang. Begitulah tujuan penelitian saya ini. Seperti itu. Lalu desainnya sendiri, untuk mengumpulkan data, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini, yaitu seperti di hari ini, adalah focus group discussions, atau diskusi kelompok terfokus, seperti itu. Lalu mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang akan saya interview atau wawancara mendalam untuk juga bisa mendapatkan datanya, baik itu dengan Bapak atau Kepala Dinas Pariwisata, atau tokoh pengurus asosiasi homestay, akademisi, pengelola homestay atau pemiliknya, dan juga budayawan di Bali, seperti itu. Lalu kami juga sedang melaksanakan survei online yang dibantu oleh rekan-rekan saya dari mahasiswa di UNUD, begitu, kepada beberapa responden pemilik homestay di Bali, seperti itu. Ini semua dilakukan secara online. Mohon maaf karena memang keterbatasan ini ya, kondisi dan situasi dari pandemi ini, jadi membuat saya tidak bisa datang ke Bali langsung melakukan survei FGD maupun in-depth interview. Mohon maaf sekali. Terima kasih tuh pengertiannya. Lalu untuk prosesnya ini sendiri begitu, jadi akan dilakukan diskusi di kalangan pemilik homestay ini dan para pihak untuk memperoleh informasi bagaimana pengaruh COVID-19 ini untuk mempertahankan bisnis di homestay di masa pandemi dan juga bagaimana upaya di masa mendatang, seperti tujuan saya di awal. Prosesnya itu akan dibuka oleh moderator yang tadi sudah kita dilakukan oleh Bapak Wayan. Lalu saya sendiri saat ini sedang menjelaskan mengenai maksud penelitian dan proses dari FGD ini sendiri. Lalu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dibahas oleh para peserta FGD, Bapak Ibu semua, gitu. Lalu Bapak Ibu semua akan berdiskusi untuk membahas bersama-sama pertanyaan yang diajukan dengan diarahkan oleh Bapak Wayan Sumerta. Lalu jawaban peserta ini, jawaban Bapak Ibu ini untuk setiap pertanyaan akan disimpulkan oleh saya. Lalu ada pertanyaan baru lagi yang diajukan oleh saya, begitu lalu seterusnya, dan nanti setelahnya ditutup oleh Bapak Wayan Sumerta. Seperti itu Bapak, Ibu semua. Terima kasih. Dan mari kita berdiskusi. Bisa dimulai kah diskusinya? Langsung saja atau bagaimana? Langsung Pak Agung, silakan Pak Agung. Oke. Oke. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan pertama, yaitu adalah menurut Bapak Ibu semua, apa pengaruh COVID-19 terhadap bisnis Bapak Ibu semua dalam bidang homestay, baik itu dalam hunian, harga sewa, pegawai, dan komposisi tamu hunian? Silahkan. Baik, Mas Agung, jadi untuk Bapak-Bapak, dan diketahui untuk pertanyaan pertamanya, apa pengaruh COVID-19 terhadap homestay, tingkat huniannya, harga sewanya, termasuk stafnya, apakah dirumahkan atau bagaimana, termasuk komposisi tamu huniannya.
Kita mulai dari Bu Agung Putri, kami persilakan. Kalau di tempat saya, pengaruh untuk huniannya benar-benar banyak. Jadi dari awal COVID Maret tahun lalu, jadi semua tamu pada cek. Dan kita juga nggak bisa seketika menghentikan biaya operasional sama pegawai. Kita Halo, pegawai maaf yang di Warung Mina, suaranya. kita juga untuk range harga kalau saya dari April lalu sampai April ini. Jadi selama hampir setahun ini tidak ada tamu lagi. Jadi itu masih kendalanya kita antara mau buka harga jatuh sekali atau bagaimana. Kita jadi untuk para stafnya juga kita bingung karena kebanyakan mereka juga pasti kendalanya untuk kehidupan. Saya juga bantunya kita buatnya perkebunan. Jadi kita buat sampai memikirkan yang penting mereka bisa makan. Gitu. Jadi kita punya lahan, kita berkebun bareng-bareng. Itu hasilnya ini konsumsi untuk para staff. Jadi tidak otomatis langsung memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Apalagi di masa pandemi ini benar-benar bikin lingkungan bagaimana caranya tetap bertahan dan menjaga kualitas homestay kita tuh tetap dibutuhkan, jadi tetap dicari. Itu saja Pak Wayan. Itu untuk harga. Jadi dari kita awalnya kalau yang kontraknya per tahun, jadi biasanya sekitar 28 juta gitu. Awal-awal sampai kita jatuhnya sampai 10 juta per tahun, diturunin fasilitasnya. Jadi awalnya yang servis housekeeping setiap hari kita turunin housekeepingnya seminggu 3 kali dan beberapa jam saja. Jadi itu pengaruh ke harga dan harga untuk kamu datang ke tempat kita, sama juga bagaimana kita mengoperasionalkan biaya untuk biaya operasional setiap bulannya yang tidak bisa di stop. Untuk tingkat huniannya berapa? Itu kita punya 6 unit, itu ya hanya terisi 1. Jadi sekitar jadi sekitar 90%. Dari itu pun agak bingung bertahannya. Jadi kita utamakan sih sebenarnya biar pegawai itu tidak, karena untuk lowongan kerja nggak ada, jadi kita membantunya buat lahan gitu, jadi buat perkebunan, beli bibit tanaman biar
bisa dipakai untuk kehidupan mereka juga. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Putri. Kami persilakan Pak Putu. Oke, terima kasih atas waktunya. Situasi di tempat kami ya sama persis dengan yang lainnya. Jadi di awal-awal kita memang ada penurunan ya secara signifikan, dan sekarang kita punya saya punya 4 properti ya yang cuma bisa bertahan cuma 1. Ya itu pun tamunya itu kalau bulanan. Maksudnya kita dulunya kita menawarkan booking sama tamu harian. Sekarang sudah bulanan dan harganya itu sudah jauh di bawah ya. Mungkin sama dengan itu ya. Itu dipotong sampai 50-60%. Oke. Itu di harga, kemudian pegawai ya. Jadi ada 3 properti yang saya stop semuanya. Jadi pegawainya 1 tinggal semua. Ya. Cuma 1 saya perhatikan yang tamu bulanan bayar. Itu pun cuma 1. Saya bisa mempertahankan kinerja servis, dan gaji juga kita potong setengahnya. Pun juga kita masih hidup karena kita nggak punya budget untuk itu. Jadi memang kita masih benar-benar berada di titik yang paling rendah ya. Oke. Kemudian untuk komposisi tamu hunian, terus terang untuk properti saya mengandalkan tamu dari luar semua. Ya. Jadi hampir 90% itu tamu saya itu tamu internasional, dan tamu domestik itu mungkin 10%. Ya. Jadi kita bisa sekarang bayangkan dengan situasi ini, ya, semua penerbangan itu, kemudian semua negara menutup akses. Yang dulunya mungkin kita bisa sampai 80% tamu domestik, sekarang sudah berkurang. Ya. Dan untuk tamu lokal kita di sini sama sekali kita dapatkan. Yang lainnya di hotel dan karena ada beberapa event di tahun lalu kan tahun lain. Ya, jadi dari sini saya mengatakan komposisi tamu sekarang itu sudah tidak itu lagi, dan saya tidak dapat berharap banyak dengan tamu domestik sekarang. Nah itu pun kita tamu domestik itu sudah banyak pilihan ya. Yang dulunya itu harga 200.000 itu di homestay, kemudian sekarang tamu-tamu hotel bintang dengan mematok harga yang sama dengan itu. Jadi itu secara realistis dapat juga. Jadi itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Silakan dari bagian sana. Baik, terima kasih. Saya disambut mengelola sebuah homestay kecil. Jumlah kamarnya kurang dari 10. Ketika pandemi
akan sangat dalam lagi. Tapi masih juga dengan kerangka bersyukur karena kami usaha kecil yang tentu saja semua kami lakukan sendiri, sehingga banyak hal yang bisa kami lakukan. Karena kita ada kerja dan kami sendiri yang mengerjakan, dan yang kedua adalah keputusan hubungan kerja karena masih bisa bertahan. Tapi untuk mendapatkan tamu inilah masalah yang utama, karena semua akses sepertinya semakin hari semakin terbatas. Baik itu akses luar negeri, kemudian kami turun ke akses domestik, bahkan domestik juga hanya mengalami yang sama karena ada pembatasan. Sempat di bulan November, Desember ada optimisme akan ada lonjakan domestik, ternyata tidak terjadi. Kembali lagi dibatasi. Dan kami yakin ini akan berkelanjutan. Mungkin bisa jadi 2 tahun ke depan juga mungkin. Nah, ini sangat mempengaruhi secara ekonomi, utamanya usaha UMKM dan jasa penginapan. Kemudian dapat saya sampaikan Pak, kurang lebih sama. Ini saya menekankan itu kan sebagai tanah sebagai baik, terima kasih. Untuk yang online, saya lihat Pak Gus Wirjawan. Kami persilakan Pak Gus Wirjawan. Halo, Pak Gus Wirjawan, silakan. Atau Pak Nyoman Sudiarto, Pak Nyoman. Kami persilakan Pak. Selamat sore Pak, mohon maaf. Dengan Pak Gusde. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore semuanya. Silakan Pak Man. Oke. Sama ini. Ini juga. Ya, saya selaku akademisi melihat pengaruh COVID terhadap homestay. Ya, memang COVID ini berpengaruh ya terhadap tingkat hunian kamar, kemudian harga sewa dan juga penggunaan pegawai. Dan juga otomatis ya tamu hotel ya. Saya lihat mungkin saya bisa lihat dari pandangan saya akademisi, ya kebetulan juga mahasiswa kami ada beberapa dari luar negeri. Mereka juga biasanya menggunakan homestay, ya. Mereka tinggal di beberapa homestay. Ini memang berpengaruh juga terhadap karena mereka tidak bisa datang ke Bali langsung. Walaupun ada beberapa mereka tinggal di Bali yang memaksa mereka untuk tinggal di Bali. Ya, saya kira memang tingkat hunian juga menurun. Tetapi saya berharap dengan adanya COVID ini homestay mulai membuat standarisasi terhadap fasilitas yang ada sehingga nanti ini menjadi citra yang baik buat Bali
bahwa homestay itu tidak identik dengan harga kamar yang murah, kemudian yang kumuh dan sebagainya, tapi homestay yang memang memenuhi syarat kebersihan dan juga kesehatan. Ini merupakan satu trigger ya untuk kedepannya homestay berbenah untuk membuat satu standarisasi terhadap standar layanan dan juga fasilitas yang ada di homestay-nya untuk menggait wisatawan di masa yang akan datang. Saya kira itu dulu Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Dr. Nyoman Sudiarto, akademisi dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Kami persilakan Pak Gusde Wiryawan. Ya, selamat sore Pak. Oke, selamat sore. Silakan Pak Gusde. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak udah diundang dalam FGD hari ini. Jadi kebetulan di jam yang sama saya juga ada FGD online juga dengan Universitas Udayana. Jadi mungkin setelah menjawab pertanyaan ini saya mohon izin Pak, karena nanti juga akan saya memberikan satu pandangan juga tentang bagaimana kondisi homestay di Bali Pak. Jadi mengenai pertanyaannya, yang pertama adalah pengaruh COVID-19 terhadap homestay Pak ya. Hunian, harga sewa, pegawai, dan komposisi tamu hunian. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak, nama saya Gusde, sebagai pemilik homestay di Ubud di namanya Gunung Mertabungalu, dan juga sebagai ketua asosiasi Ubud Homestay Association. Jadi kalau di sekilas tentang homestay saya, itu sudah berdiri dari tahun 1989 dan sudah hampir 31 tahun Pak ya. Dan juga untuk asosiasi ini baru kami dirikan tahun 2016. Tentunya kami ingin menjawab pertanyaan pertama, yaitu pengaruh tentang COVID-19. Dan kita sudah ketahui bahwa COVID-19 ini berpengaruh kepada seluruh aspek dari usaha yang ada di Bali. Meskipun itu kita dominan di pariwisata, tapi di sektor lain juga saya belum melihat ada semacam sesuatu yang menggeliat sampai sekarang ini. Nah, itu kita flashback ke 2020, tentu adalah tahun yang sangat challenging bagi kami Pak ya, bagi pemilik homestay juga. Karena sejak 3 Maret itu pada saat Indonesia sudah diumumkan sebagai datangnya COVID di Indonesia, sejak bulan April 2020 itu hunian sudah mulai kosong Pak. Jadi April kosong, Mei kosong, terus sampai pada bulan Oktober masih sudah ada beberapa pergerakan, akan tapi belum tidak sangat signifikan sekali. Dan kita melihat tahun 2020 sekitar bulan Desember kita baru melihat sesuatu yang bisa dikatakan menggembirakan, ada pergerakan. Akan tapi masuk dari 2021 sampai 6 bulan pertama ini kondisi kita sangat parah sekali. Dari segi harga tentunya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa Pak, karena teman-teman kita juga yang ada di hotel, resort, villa itu melakukan semacam banting harga sampai 70-90%, dan itu sangat berpengaruh ke kita juga. Dan kita juga bingung nih, rate berapa nih yang cocok bagi homestay. Dan satu sisi, terus terang saja untuk homestay, market domestik itu tidak tertarik, karena saya sudah sampaikan kemarin di saat di grup ya, bahwa positioning homestay di mata wisatawan domestik belumlah menjadi satu primadona atau satu pilihan ya Pak ya.
Karena satu sisi sekarang kesempatan dari domestik atau wisatawan domestik itu bisa menikmati yang namanya hotel murah, Pak. Baik itu yang chain hotel maupun yang hotel-hotel besar yang memang membanding harga di bawah 1 juta, di bawah 500.000. Nah, itu kesempatan mereka untuk bisa merasakan yang namanya stay di hotel atau menginap di hotel. Nah, disinilah challenging kami terutama di homestay. Berapa harga yang harus kita publish? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Sampai sekarang pun dan teman-teman di Ubud, kami terutama di Ubud, Pak, ya, sangat susah sekali untuk menggrab market karena market kita totally berbeda. Dan market kita memang mengkhusus karena di Ubud itu memang 90% market kami adalah market Eropa, terutama yang ada di homestay maupun di tempat akomodasi yang lain. Jadi itu yang menjadi challenging kami. Tentu tingkat hunian sampai dari 2019, dari 2020 itu single digit, Pak, di bawah 10%. Bahkan ada yang 0, bahkan sampai sekarang itu ada beberapa homestay yang masih tutup, tidak berani. Atau juga kalau misalnya mereka buka, mereka akan mengeluarkan biaya yang lumayan, karena mereka pasti menggunakan karyawan atau staff untuk operasional itu. Satu sisi operasional gede, satu sisi juga tamu sangat susah masuk ke homestay, Pak, karena di sini challenging kami adalah bagaimana menggrab market ini di domestik ini sangat susah sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini kalau untuk pegawai kami di beberapa tempat dan juga di Ubud terutama tidak ada yang namanya PHK, Pak. Yang kami lakukan adalah penyesuaian jam kerja. Menjadi dari ada yang 15 hari kerja, ada yang 10 hari kerja, ada sampai yang 7 hari kerja dalam sebulan. Itu menyesuaikan dengan occupancy yang ada. Tentunya ini juga berpengaruh kepada kegiatan mereka, bahwa ada beberapa mereka yang untuk decide untuk keluar atau mengundurkan diri dari homestay itu juga tidak. Itu merupakan full dari keputusan dari mereka. Tapi kita juga tidak pernah melakukan satu pemutusan hubungan kerja karena di sini kami kebanyakan adalah di homestay itulah pekerjaannya adalah orang-orang terdekat keluarga kami juga. Tentu sampai sekarang ini masih belum bisa menemukan formula yang cepat. Formula yang tepat bagi kami untuk bisa menggrab market ini untuk homestay, karena homestay juga bukan satu pilihan yang utama, ya, ini adalah alternatif tourism. Artinya homestay itu adalah special interest, jadi sesuatu yang memang mempunyai minat khusus. Jadi sangat susah sekali untuk menggrab seperti saya katakan tadi wisatawan domestik dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu PR bagi kita ke depan, bagaimana kita bisa lebih mempositioningkan homestay dan bagaimana sebaiknya kita harus bisa keluar dari challenging ini, Pak, dari tantangan ini. Jadi bagi kami masa terberat homestay, masa terberat pariwisata Bali kami alami dari tahun 89 sampai 2020. Tahun 2020 inilah yang merupakan satu titik rendah dari homestay, di mana kita juga tidak bisa bergerak, pariwisata juga tidak bisa bergerak. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin bisa diajukan nanti yang bisa kami jawab nanti. Terima kasih Bapak, selamat sore. Terima kasih Bapak Ida Bagus Wirawan, Ubud Homestay Association, beliau ketuanya. Barangkali ada peserta FGD kita yang lain yang silakan, kami persilakan. Ada, silakan. Ibu Dini, Pak, dari Buleleng Homestay. Silakan, Ibu Dini. Selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore.
Pak Menteri, ini silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin Tiang perkenalkan, nama Tiang Nyoman Dini. Kebetulan saat ini bersama teman-teman diminta sebagai Ketua Asosiasi Buleleng Homestay. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gusde sendiri tadi, kebetulan kami memang baru 3 hari yang lalu melakukan komunikasi dengan beberapa asosiasi, termasuk asosiasi yang ada di Sumatera Barat terkait dengan homestay. Pada prinsipnya sebenarnya sama, bahwa ketika berbicara tentang COVID, termasuk homestay itu sendiri di Buleleng, tingkat huniannya memang sangat menurun sejak bulan Maret di tahun 2020 kemarin. Bahkan nihil gitu, karena memang sebagian sudah tutup gitu. Tetapi mungkin perlu kami informasikan bahwa untuk Buleleng sendiri kami bisa menginformasikan bahwa mungkin sangat berbeda dengan di Bali Selatan. Ada yang sebagian teman-teman kami yang memiliki homestay memang bergantung kepada tingkat hunian dari homestay itu sendiri, tetapi hanya sebagian kecil. Tetapi di sisi lain, karena teman-teman bukan merasa itu sebagai main income, sehingga masyarakat hanya menganggap bahwa homestay yang mereka buat itu, homestay yang mereka buat itu sebagai bonus dari kegiatan pariwisata. Nah, di sini kami informasikan sejauh ini kami di Buleleng Homestay Asosiasi masih berusaha untuk mencoba mengikuti apa yang menjadi pakemnya dari Kementerian Pariwisata, bahwa homestay kalau menurut KBLI gitu, kalau secara undang-undang kan memang tidak ada pengertian homestay secara khusus, karena di sana yang tertuang itu adalah pondok wisata, bagaimana memanfaatkan kamar sisa sebagai rumah singgah wisatawan. Jadi untuk keanggotaan kami sendiri, memasukkan member kami itu adalah memang teman-teman yang bagaimana memanfaatkan kamar-kamar sisanya sebagai homestay. Dan jika dikorelasikan dengan kondisi COVID saat ini, karena ada dalam satu atap, saya pribadi sudah menutup kegiatan di homestay dan beberapa di platform-platform online untuk tidak berani menerima, karena memang kedatangan orang asing ke rumah, kita satu atap soalnya dengan orang tersebut, sehingga itu yang membuat kesulitan. Walaupun juga ada teman-teman yang akhirnya memberanikan diri, tapi dengan menambah beberapa hal-hal terkait untuk safety dari keberadaan rumahnya, mengingat ada kedatangan orang asing. Tetapi perlu digarisbawahi sesuai seperti yang disampaikan oleh Pak Gusdi tadi di Ubud, di Buleleng masih market kami adalah pangsa pasar Eropa gitu. Jadi untuk domestik sendiri itu masih sangat kurang. Dan tadi dibilang bahwa benar sekali ada tentang harga, kita tidak bisa bersaing dengan hotel-hotel ataupun chain-chain hotel yang harga kamarnya ataupun villa yang saat ini bisa sama seperti homestay. Jadi kita tidak melakukan penurunan harga, masih tetap di sana. Karena harapan kami gitu, harapan kalau saya pribadi, homestay masih tetap bertahan walaupun mungkin tidak oleh pangsa pasar Eropa. Tetapi bagaimana mereka yang ingin melakukan wisata edukasi, ingin melihat the way of life-nya, karena prinsip homestay itu kan atraksinya ada di rumah. Jadi harapan kami untuk domestik masih bisa masuk, walaupun masih ada kekhawatiran sebenarnya untuk menerima tamu-tamu bagi teman-teman kami yang memang dia memegang teguh prinsip homestay itu. Jadi bukan berupa guest house ataupun villa ataupun bungalow-bungalow yang mungkin banyak yang mengatasnamakan homestay seperti itu. Nah, untuk staycation kalau dibilang tadi benar sekali, kita justru persaingan kita akhirnya seperti itu, karena orang saat ini beralih bagaimana merasakan tinggal di hotel dengan biaya yang cukup murah. Tetapi kami di Buleleng sendiri, saya baru komunikasi dengan anggota-anggota di daerah Munduk terutama,
Mungkin Bapak dan Ibu juga tahu di Munduk banyak sekali homestay gitu, dan memang yang real, dan saat ini memang 70% dari masyarakat yang di Munduk tergantung dari pariwisata. Tetapi untuk teman-teman kami yang di wilayah timur dan saya di wilayah tengah itu main income-nya bukan di homestay. Jadi mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Jadi ada dua, untuk daerah Buleleng ada dua. Jadi di satu sisi yang memang concern dia di sana, dia hanya merasakan 70% dari ini karena memang sebagian teman-teman adalah penggarap lahan seperti itu. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan dari Buleleng Homestay Asosiasi. Apabila mungkin masih ada yang perlu ditanyakan karena mungkin tidak bisa full ikut kegiatannya, bisa juga WA Tiang secara pribadi nanti untuk mengetahui bagaimana homestay yang ada di Buleleng. Itu saja yang Tiang sampaikan. Terima kasih Pak Agung. Ya baik Bu, terima kasih juga Bu. Sama Bapak moderator tadi, terima kasih. Mudah-mudahan bisa didengar jelas karena mohon maaf, karena tidak terlihat di layar, tidak tahu gangguan. Ini kita bisa disclaim dengan kondisi. Nanti kita Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang online, kami persilakan. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Mas Agung yang kedua. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, maaf Bapak, di sini juga saya juga akan menyimpulkan dulu apa hasil dari diskusi kita untuk pertanyaan nomor 1. Jadi yang sudah saya amati di sini dan cermati bahwasanya pengaruh dari pertanyaan pertama, pengaruh COVID-19 terhadap homestay, itu memang karakter dari homestay itu adalah seperti secondary income bagi beberapa pengusaha homestay ini. Lalu saya lihat di sini sudah setahun ini ada penurunan mungkin hingga sekitar 90% atau bahkan tidak ada tamu sama sekali, sehingga ada pula yang menutup usaha. Lalu walau ada kenaikan sedikit di semester kedua, tetapi tetap tidak signifikan. Selain dikarenakan tingkat hunian menurun, juga adanya isu safety dalam masa pandemi. Mohon maaf ini juga karena tidak tercover semua, mungkin ini jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semua, karena memang dari suara juga agak bermasalah ya begitu. Lalu yang kedua juga saya lihat adanya daya saing yang menjadi rendah dari segi harga jika dikomparasikan dengan bisnis akomodasi besar di Bali. Dan juga saya lihat adanya ketidaktertarikan dari tamu domestik terhadap homestay ini sendiri. Jadi itu berimpact juga kepada pegawai untuk COVID ini. Jadi dari adanya penurunan gaji atau penyesuaian jam kerja, yang dimana juga margin antara pendapatan dan biaya juga menjadi besar karena adanya penurunan pendapatan. Seperti itu. Kalau boleh saya lanjut ke pertanyaan kedua, apa dukungan yang diharapkan dapat diperoleh dari pemerintah daerah dan institusi lain untuk membantu mengatasi terpuruknya bisnis homestay yang terdampak oleh pandemi ini? Baik, terima kasih Mas Agung. Kita mulai dengan pertanyaan yang kedua. Apa dukungan yang diharapkan dapat diperoleh dari pemerintah daerah dan institusi untuk membantu mengatasi terpuruknya bisnis homestay yang terdampak pandemi? Kalau saya sendiri, saya harap dari pemerintah menggalakkan kegiatan untuk domestik, pariwisatanya mulai bangkit agar domestik tidak tertarik meminta kembali
kembali di homestay kita. Jadi kayak kemarin juga ikut kegiatan yang dinas pariwisata pariwisatanya. Kita juga sedikit terbebani karena beberapa kali banyak peraturan yang PSBB itu di masyarakat juga kebanyakan tidak bisa mengikuti kegiatan pariwisata lagi, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan kita kalau menurut saya pemerintah juga harus apalagi kalau Oke, terima kasih Bu Agni. Pak Guru. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari tempat kami, ya, mungkin lebih ke maintenance gitu ya. Karena saya setelah 1 tahun menganggur itu ada beberapa peralatan di situ yang tidak dapat digunakan, seperti AC, kemudian air panas, ya. Nah, tempat saya itu ada yang pantai. Dan setelah 1 tahun menganggur itu otomatis untuk mulai lagi perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan, ya. Dan ini terus terang kami di sini sudah tidak punya budget, ya. Mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan lintas kepada yang bisa menopang untuk sementara, ya, bantuan bergulir lah istilahnya. Mungkin dengan angsuran yang realistis untuk zaman sekarang dan dengan bunga rendah misalnya. Saat itu kita di homestay kita mengakses semua bantuan yang dari pemerintah. Karena sini kita sifatnya sebagai ini ya, personal di sini. Karena semua bantuan pemerintah itu lebih banyak ke corporate ya. Corporate itu aksesnya lebih mudah. Kita di individu di sini agak susah. Jadi harapan kami di sini mungkin bisa dipertimbangkan sedikit ya untuk memberikan bantuan juga kepada usaha kecil di sini ya, supaya bisa bergerak lagi ya seperti kita. Jadi itu aja kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Utuh, Pak Wayan. Baik, terima kasih. Dari sudut pandang saya secara pribadi, dukungan yang kita harapkan dari pemerintah harus secara realistis, secara real. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi pandemi ini bersama-sama dengan masyarakat, bahkan bersama-sama dengan dunia. Dengan teratasinya pandemi, bicara stimulan yang akan berdampak kepada ekonomi yang bertumbuh. Dan dengan ekonomi bertumbuh, akan ada peluang di bidang ekonomi di segala lapisan. Itu yang menurut saya sangat realistis. Jadi kita berharap ke pemerintah dan kita juga wajib mensupport pemerintah. Karena kalau kita beropini atau berasumsi saya layak mendapatkan bantuan karena semua yang menggunakan telepon untuk mendapatkan bantuan atau bantuan itu apakah untuk restorasi homestay kita sedangkan demand tidak ada, cuma juga apakah untuk menggaji pegawai-pegawai lalu ekonomi tetap seperti ini, tidak juga. Jadi harus benar-benar yang realistik. Realistiknya ya pandemi harus segera bisa ditangani. Mungkin
realistiknya ini tidak dalam 1-2 tahun ke depan, setelah mungkin 3 tahun. Karena secara logika vaksinasi akan tertangani dalam, kalau nggak salah saya dengar 15 bulan. Itu cakupannya sudah 1 tahun lebih. Itu pun kalau semua vaksin, dan wisatawan akan traveling dengan tanpa pembatasan kalau semua sudah aman. Amannya indikatornya semua sudah mendapatkan vaksinasi, kemudian kesehatan dapat terjaga, mulai bangkit secara realistik. Demikian dari saya. Oh, baik, terima kasih. Dari yang online, Pak Nyoman Sudiarto masih? Pak Nyoman? Halo Pak Nyoman. Silakan. Halo, selamat. Terima kasih Pak Wayan. Ya, mungkin saya ingin melihat sedikit dari sisi akademisi, dari sisi mungkin pangsa pasar ya. Memang pemerintah diharapkan nanti mungkin ada bantuan dana lah, mungkin dana untuk kegiatan operasional ya dalam pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin ada perlu promosi bersama ya. Mungkin karena homestay kan mungkin belum banyak dilirik gitu. Padahal homestay itu sebenarnya tadi kan sudah dibahas bahwa pangsa pasar homestay itu adalah pangsa pasarnya Eropa ya. Saya mengamati, kebetulan meneliti juga bersama teman-teman di S3 bahwa pangsa pasar homestay yang di Bali, di Ubud dan sebagainya itu adalah para backpacker ya. Mereka menginap di sana, juga membeli berbagai paket-paket yang dijual juga oleh pemilik homestay. Ini salah satu hal yang menarik sebenarnya. Mungkin perlu ada promosi bersama yang di bawah nanti asosiasi homestay atau Bali homestay. Ini kan memang belum pernah digarap, padahal homestay di beberapa negara kan menarik juga untuk menjadi sumber pendapatan negara ya, karena mereka pangsa pasarnya adalah para backpacker di Australia dan juga beberapa negara yang memanfaatkan homestay sebagai salah satu sumber pendapatan negara dari wisatawan yang menggunakan jasa homestay, terutama para backpacker. Nah, itu saya kira tambahannya Pak Wayan. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga memberikan ada bantuan dana dan juga promosi bersama ya untuk mengatasi atau mempromosikan tidak hanya hari ini tetapi juga untuk di masa yang akan datang. Saya kira itu Pak Wayan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Yang masih online silakan Bu Nyomandini. Silakan Bu. Silakan Bu Nyomandini. Atau Pak Gusde. Pak Gusde silakan. Iya Pak. Oke, silakan Pak. Mengenai pertanyaan nomor 2, tentunya beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dalam arti dana hibah yang sudah dihibahkan kembali kepada industri pariwisata itu sendiri sudah disalurkan meskipun tidak 100% terserap dengan baik karena beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tidak bisa dipenuhi oleh industri juga. Nah, tentunya ke depan apa yang sudah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui diskusi panjang dengan para industri, tentu ini juga kita harapkan biar secara eksplisit bisa direalisasikan Pak. Tentunya dengan dana hibah yang tahap kedua dan juga soft loan atau pinjaman lunak dari bank juga bisa dibantu kita untuk bisa bergerak ekonomi dan juga bisa membuka
pariwisata kembali, dan juga dengan demikian penyerapan tenaga kerja yang selama ini hampir 150.000 lebih ya tenaga kerja yang sudah dirumahkan itu bisa bergerak kembali. Dan yang paling penting adalah bagaimana dari restrukturisasi perbankan juga bisa harus dilanjutkan kembali, Pak. Bagaimanapun juga kita juga kebanyakan dari pengusaha itu sudah batas jatuh tempo sekitar bulan Mei atau Juni, dan Mei atau Juni. Dan sampai sekarang kita juga belum melihat satu pergerakan-pergerakan yang positif yang bisa kita lihat di dalam usaha pariwisata ke depan, Bapak. Jadi saya rasa di 2021 ini, Mbak, sangat-sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini untuk bisa memberikan soft loan, untuk memberikan keringanan dalam hal kredit dan sebagainya, atau bisa memberikan salah satu bantuan apapun, bantuan sosial dan sebagainya, baik itu secara langsung secara dana maupun secara program, itu sangat dibutuhkan, Pak ya. Jadi beberapa program dari pemerintah tentang work from Bali, work from school from Bali dan sebagainya mungkin bisa diarahkan ke Pulau Dewata, Pak. Jadi salah satu bantuan yang ingin kita capai untuk Bali adalah seperti itu, Pak. Saya rasa seperti itu, Pak, untuk yang pertanyaan nomor 2 dari kami. Terima kasih. Maaf, Pak Gusde, untuk dana IPA, mohon informasinya apakah ada homestay di Ubud yang memperolehnya? Untuk dana hibah, Pak, kebetulan itu banyak sekali teman-teman kita yang belum bisa mencairkan karena memang ada terkait dengan ini, Pak. Persyaratannya terkait dengan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Tentunya salah satunya adalah tanda daftar usaha pariwisata, Pak. Nah, ini yang memang menjadi persyaratan mutlak dari pemerintah pusat dalam hal ini sebagai salah satu syarat penerima hibah. Tapi dari banyak sekian dari hibah yang disalurkan kepada industri, saya rasa kami di Kabupaten Gianyar ada banyak sekali yang harus kembali dana itu ke kas daerah, Pak, karena memang tidak bisa sampai batas waktu yang ditetapkan, jadi kami belum bisa memenuhi. Banyak dari teman kami belum bisa memenuhi secara administratif. Dalam hal ini adalah perizinan yang harus dilengkapi, dan memang dalam hal ini kita harus mengurus, meskipun mengurus seperti itu, dana yang keluar juga lumayan banyak, Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ibu Nyomandini. Oke, Om Swastiastu, selamat sore. Terkait dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi, yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh yang dari Ubud Homestay Asosiasi, Pak Gusde, karena itu terjadi juga di kami di Buleleng Homestay Asosiasi. Jadi kendalanya dengan program pemerintah yang sudah ada, kebanyakan dari teman-teman kami di Busa tidak memiliki perizinan terkait dengan TDUP, hanya memiliki yang namanya SKU, surat keterangan usaha dari kepala desa, sehingga sampai saat ini sudah ada 2 orang kemarin mencoba mengajukan, namun akhirnya belum bisa mendapatkan dana tersebut. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tini. Ada tambahan? Dari Tiang sudah cukup. Oke, terima kasih. Berarti untuk pertanyaan nomor 2, sebelum disimpulkan oleh Mas Agung, peran pemerintah ini yang diharapkan adalah dana hibah tahap kedua ini yang disesuaikan dengan kondisi perizinan dari teman-teman homestay. Yang kedua, pinjaman lunak ataupun restrukturisasi perbankan. Jadi pinjaman lunak ini sangat diperlukan karena seperti yang dibilang oleh Pak pemilik homestay yang di Petnanang yang di Sanur, jadi membutuhkan suatu dana budget untuk bagaimana memulai operasionalnya untuk memperbaiki maintenance dan sebagainya itu.
Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada Mas Agung. Kami persilakan Mas Agung. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas kesimpulannya. Saya akan masuk ke pertanyaan nomor ketiga. Apa sudah terbentuk asosiasi homestay di wilayah ini yang secara mapan, dan mohon untuk dibahas manfaat dan kendala yang dihadapi bagi para asosiasi ini ya, jika sudah ada. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 3, saya ulang. Apa sudah terbentuk asosiasi homestay di wilayah homestay yang ada, yang hari ini hadir dari asosiasi homestay di Denpasar, di Ubud, di Gianyar, dan di Buleleng, di Singaraja, Bali Utara. Dan apa manfaat dan kendalanya? Kami persilakan, kami mulai dari Ketua Asosiasi Homestay di Denpasar, Pak Wayan Jani. Apa manfaat asosiasi dan apa kendalanya? Yang Pak sampaikan tadi. Ya. Baik, terima kasih. Di Denpasar kita inisiasi kedua perkumpulan homestay yang awalnya hanya sebuah diskusi ringan sampai akhirnya difasilitasi oleh dinas pariwisata, hanya dideklarasikan Denpasar homestay. Tapi masih perlu waktu panjang untuk mengikuti jejak dari Ide Bagus Wiryawan di Ubud dengan Ubud Homestay Association. Kami juga mendapatkan pelajaran tentu masih dalam proses embrio, semoga lahir dan memiliki dasar hukum legalitas formal. Tentu kedepannya dengan adanya asosiasi ini akan bersinergi dengan pihak utamanya dari pemerintah, baik itu secara langsung dari kedinasan dalam menjembatani, mengkoneksikan pemerintah dengan homestay yang ada, karena sudah laku kemudian sebuah institusi atau usaha lebih cenderung memilih tidak terdaftar karena banyak hal-hal yang bisa dihemat. Tapi faktanya terjadi saat ini pandemi, ketika ada pengajuan dana hibah yang tentu saja harus ada legalitas, sehingga yang berhak mendapatkan tambahan itu ya penting dalam bidang legislasi itu yang membayar pajak dan sebagainya. Dan kedepannya sementara saat ini kami sebagai homestay yang rata-rata di bawah 10 kamar masih bermain di bawah desa wisata. Belum kami di desa wisata Kelurahan Takut, karena desa satu adalah memiliki desa wisata dengan desa tersendiri. Jadi masih merujuknya ke sana, sehingga pemerintah berkomunikasi dan berkomunikasi dengan kami lewat struktur pemerintahan berupa dari kota kabupaten ke camat ke lembah, dan kebetulan kami ada di sana beranggotakan beberapa bagian dari institusi UMKM homestay tersebut. Tapi sering nyambung dan sudah sering diajak pemerintah dengan baik dalam generasi dalam pelatihan yang sering sangat sekali kami, dan bahkan kami juga sudah alami proses sosialisasi protokol kesehatan dan lain-lain, bagaimana JHSD itu, kemudian bagaimana aplikasinya, dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di homestay itu sudah kami lakukan dengan ditemani tenaga lebih dari akademisi dan harapan dari depan ya ini terus bersinergi sehingga satu sama lainnya dan ekonomi publik tadi sangat siap. Sementara yang bisa kami lakukan saat ini bagaimana memelihara homestay ini walaupun tidak ada dibersihkan,
kemudian secara berkala properti yang terpelihara dengan baik berbeda dengan properti yang tidak terpelihara akan memerlukan banyak investasi untuk memperbaikinya sebesar. Demikian pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Pelayanan Dana. Kami ke Bali Utara, Ibu Nyoman ini kami persilakan. Om Swastiastu nggih. Oke, silakan Ibu. Oh nggih. Terima kasih waktunya. Tiang sampaikan bahwa Buleleng Homestay Asosiasi telah berdiri 2 tahun. Awalnya bulan Juli tahun 2019. Memang akhirnya teman-teman atas inisiasi waktu itu kebetulan saya diberikan kesempatan memberikan oleh Dinas Pariwisata memberikan edukasi ke teman-teman pemilik homestay. Nah, karena kebetulan Tiang juga masuk di PHRI, tapi teman-teman sebagian di homestay ini tidak mau masuk dalam asosiasi, sehingga kami waktu itu saya mencoba bersama teman menyampaikan bahwa ini asosiasi ini perlu gitu, bukan hanya semata-mata untuk sebenarnya lebih ke silaturahmi kalau kami di Kabupaten Buleleng. Jadi belum ada yang terlalu signifikan kami kerjakan 2 tahun ini. Seperti itu awalnya kami di Busa ingin menjadi mitra pemerintah, dalam artian kami banyak sekali sebenarnya ada 31 desa wisata di Kabupaten Buleleng, tapi pada kenyataannya karena homestay ini kan seharusnya ada di desa wisata. Tidak semua desa wisata memiliki homestay. Sebenarnya ajang di Busa ini juga untuk bisa mensupport teman-teman di desa wisata yang lain untuk bisa membuat ataupun memanfaatkan kamar-kamar sisanya sebagai homestay. Kebetulan keberadaan asosiasi ini juga kemarin akhirnya mendukung bahwa ada salah satu member kami mendapatkan peringkat 2 tingkat nasional. Waktu itu sebagai pemenang homestay juara 2 tingkat nasional, namanya Esa Dekubu yang ada di Desa Sudaji. Nah, kendalanya sendiri sebenarnya kita belum melakukan klasifikasi yang mana sih yang maksud homestay, karena sebagai akomodasi di buku pedoman pengembangan homestay itu kan diklasifikasikan menjadi 2, ada pondok wisata, ada rumah wisata. Seperti itu. Jadi teman-teman kami yang kebetulan kamarnya sudah lebih dari 5 kamar itu kan sebenarnya bukan justru hal yang baik karena adanya pengembangan seperti itu, tetapi kita masih mencoba untuk mencoba membuat klasifikasi ini, dan masalahnya kan ini homestay ini berdiri setelah homestay yang lain sudah muncul gitu. Jadi sebenarnya ada kesulitan juga ketika kami baru masuk. Ini loh yang sebenarnya padahal mereka sebagai pelaku mungkin sekian puluh tahun umurnya lebih tua daripada asosiasi dari Buleleng Homestay Asosiasi ini sendiri. Jadi kendalanya ya seperti itu, sehingga keaktifan tidak semua aktif. Jadi sehingga kami coba aku stop share untuk member homestay kami sendiri yang di Buleleng Homestay Asosiasi ya masih. Ini soalnya di Agung nggak kelihatan apa-apa. Jadi itu kendalanya. Oke, mohon maaf, bisa saya lanjutkan karena ada 2 suara yang masuk. Ya. Jadi untuk saat ini yang tadi saya bilang kendalanya itu mensinergikan teman-teman seperti itu, mensinergikan teman-teman pemilik homestay karena memang acuan dari homestay itu masih dibingungkan gitu karena ada pondok wisata, ada rumah wisata, ada yang harus di desa wisata, kamarnya tidak boleh lebih dari 5. Sehingga kami sebenarnya dari teman-teman di homestay yang sudah bergabung sepakat untuk ngayah gitu untuk Buleleng, kita masih mencoba mau membuat klasifikasi homestay itu, yang mana sih yang masuk homestay dari jenis A, jenis B, sehingga kita tetap bisa bersama-sama membangun Buleleng seperti itu. Itu aja nggak ya? Atau kendala sama apa tadi pertanyaannya, kendala sama apa? Manfaat, Bu. Oh, manfaat.
Ya tadi ya jelas manfaatnya Sudah, Bu. dengan keterbentukan asosiasi ini, teman-teman kami lebih mudah mengkoordinir member kami apabila misalnya ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh baik itu program CSR kemarin dari Bedo Sampurna atau dari pemerintah provinsi ataupun Kabupaten Buleleng untuk bisa mengerahkan teman-teman kami. Dan juga manfaatnya sendiri bagi teman kami yang sudah memiliki prestasi, kita undang beliau untuk bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Jadi secara organisasi lebih mudah sebenarnya untuk membagi informasi gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Baik Ibu Timi, terima kasih. Kami lanjut Pak Muslim Setiawan yang sudah profesional, kami persilakan. Kami persilakan Pak Muslim. Baik, sebentar. Saya ada kendala teknis. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk yang pertanyaan ketiga ya, apa sudah terbentuknya. Mengenai asosiasi kami di Ubud, kebetulan adalah asosiasi yang homestay yang pertama di Bali, saya katakan ya. Karena kami juga baru, kami sudah inisiasi itu tahun 2016. 2016 itu adalah momentum kami pertama, di mana pembentukan asosiasi ini didasari oleh kondisi pada saat itu, terutama kami di Ubud, melihat bahwa tantangan homestay yang ada di Ubud itu sangat besar. Karena apa? Karena banyaknya akomodasi-akomodasi sejenis yang bisa dikatakan bisa menggerus positioning dari homestay itu. Nah, dari awalnya kita membentuk ini adalah dari 10 orang ya, 10 orang semuanya adalah pemilik homestay yang ada di Ubud, dan juga pemilik homestay ini sudah merupakan generasi kedua, bahkan ada generasi ketiga, Bapak. Jadi sudah puluhan tahun. Jadi apa yang menjadi kendala pada saat itu, kenapa background pembentukan homestay ini adalah pembentukan homestay asosiasi ini adalah untuk menstimulasi kembali bahwa teman-teman bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan ya, dalam tanda kutip menyelamatkan homestay ini ke depan. Karena apa? Karena kami lihat bahwa tantangan terbesar adalah munculnya beberapa hotel-hotel city hotel yang sudah masuk ke Bali, ke Ubud ya. Jadi tentunya itu sudah menggerus yang namanya harga dan juga positioning. Yang kedua adalah mengenai marketing. Marketing kami melihat bahwa teman-teman kami di homestay belum begitu mengikuti yang namanya online artinya secara digital pada saat itu. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa online travel agency untuk bisa memberikan salah satu tips untuk ke depan bagaimana kita untuk menjawab satu tantangan itu. Dan ketiga, kami juga melakukan koordinasi dan juga sinergi dengan pemerintah melalui Dinas Pariwisata. Bagaimana kami dari asosiasi bisa memberikan masukan kepada mereka tentang urusan administrasi atau urusan perizinan. Karena banyak sekali yang timpang kami lihat di lapangan, tentunya dalam hal aplikatif, apa yang sebenarnya yang menjadi harusnya perizinan itu sebenarnya untuk homestay itu apa sih sebenarnya untuk IG-nya. Nah, itu yang kami lakukan, salah satunya adalah koordinasi dengan perizinan juga dengan Dinas Pariwisata. Tentunya yang berikutnya adalah bagaimana kami juga memberikan satu pengertian atau memberikan suatu informasi kepada member kami bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau memberikan salah satu positioning untuk destinasi kami di Ubud. Tentunya banyak hal ya. Dan juga salah satunya
adalah bagaimana kami bersinergi dengan pihak-pihak lain ya untuk bisa bersama-sama menyuarakan tentang bagaimana pentingnya peran homestay ini. Tentu homestay yang ada di Ubud sekarang ini bukanlah homestay yang ada di desa wisata, tetapi suatu homestay yang sudah sudah mandiri, sudah bisa berdiri sendiri dan juga dikelola oleh secara profesional. Akan tapi ada sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini adalah tantangan kita homestay ke depan sangat berat, Bu, Bapak Ibu, terutama untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan urusan administrasi seperti ini ya. Seperti saya katakan tadi kemarin di grup bahwa definisi homestay belum semua paham. Yang kedua, kesan dari homestay itu masih sangat murahan. Sebenarnya kita bisa jual homestay itu lebih mahal daripada hotel karena kita bisa meningkatkan value. Bukan hanya sekedar stay oleh backpackers, tapi sebenarnya kesan itu kami sudah dapatkan sekitar 4 sampai 3 tahun terakhir bahwa homestay itu identik dengan backpackers, dengan yang low budget dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Poltekpar Bali pada saat menjadi pendamping kami bahwa tamu-tamu yang datang ke homestay itulah tamu-tamu yang berkelas sebenarnya, yang rata-rata mempunyai satu tingkat pendidikan yang lumayan tinggi. Nah, dari sanalah kita menganggap bahwa sebenarnya homestay ini sangat layak dijual mahal tentu dengan berbagai value-value yang ada. Nah, kami lanjutkan kembali tentang kendala yang sudah saya katakan tadi sudah manfaat. Tentunya kami juga ingin menggrab semua teman-teman kami di Ubud bahwa kita ingin berjuang untuk di Kabupaten Gianyar bahwa kami ingin sekali bahwa memang benar-benar proteksi untuk homestay ini sangat diperhitungkan atau harus diberikan satu nilai tambah atau memberikan satu extra effort, extra care untuk homestay ini karena bagaimanapun juga kalau dilihat dari perkembangan itu homestay juga merupakan salah satu pembangkit perekonomian juga pembangkit perkembangan pariwisata Ubud terutama di Ubud dan juga perkembangan pariwisata Bali karena bagaimanapun juga pusatnya memang homestay terbanyak yang ada di Ubud. Sampai sekarang ini homestay yang ada di Ubud itu sudah hampir 500 homestay. Katakanlah 500 homestay dengan kapasitas per homestay sudah 6 kamar berarti sudah 3.000 kamar hanya homestay saja. Dan homestay seperti apa? Homestay yang memang ada di rumah penduduk, akomodasi yang ada rumah penduduk di mana pemilik dan pemilik selaku bukan hanya pemilik akan tapi melakukan pengelolaan dari homestay itu sendiri. Jadi mungkin itu sekilas dari kami Bapak Ibu, Bapak Agung ya. Jadi mungkin tantangan sudah saya sampaikan tadi dan juga apa yang menjadi manfaat juga kita ingin sampaikan kepada teman-teman. Cuman memang kendala kami secara internal juga banyak. Masih belum bisa masih banyak hal yang harus kita lakukan, masih banyak hal yang harus kita berikan informasinya kepada para pemilik homestay ya, karena ini kita menghadapi pemilik nih, bukan menghadapi staff atau menghadapi manajer ya, akan tapi kami menghadapi pemilik dan tentunya mereka mempunyai satu pola pikir yang berbeda satu sama lain. Baik, sementara itu aja Pak Agung, mungkin nanti kita tambahkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Di Riawan, sebelum disimpulkan oleh Mas Agung, kami dapat sampaikan di sini bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Ketua Homestay Asosiasi dari Kota Denpasar, Ketua Asosiasi Homestay dari Buleleng, dan Ubud Homestay Association dari Bali. Ini rupanya 3 level yang berbeda dalam asosiasi ini. Jadi asosiasi homestay di Kota Denpasar baru memulainya. Jadi awalnya
bagaimana meyakinkan wawasan pemilik supaya membuka diri, karena kendalanya belum apa-apa sudah ditanyakan apakah dapat apa saya di asosiasi ini. Nah, saya tidak ada waktu dan sebagainya. Ini sangat miris sebenarnya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan saja. Nah, masih perlu berproses. Sedangkan manfaatnya sudah disampaikan tadi, keberadaan homestay ini mampu mendorong CBT, jadi community based tourism atau desa wisata. Lebih menarik dari Ibu ini sebagai ketua Buleleng Homestay Asosiasi. Nah, ini levelnya lebih meningkat sedikit. Jadi manfaat homestay yang sudah disampaikan tadi, silaturahmi anggota, jadi bagaimana bersinergi atau bermitra dengan pemerintah, bagaimana homestay mensupport desa wisata, termasuk pemenang lomba homestay tingkat nasional yang dari desa Sudadi dari Pak Desa itu membuktikan bahwasanya homestay di Kabupaten Buleleng sudah luar biasa. Nah, manfaat yang lain, bagaimana peran homestay untuk memberikan advokasi untuk anggotanya. Advokasi masalah perizinan, nah, termasuk juga sinergi. Sekarang saya cukup terkejut, jadi ternyata banyak juga homestay tidak mempunyai legalitas sistem yang ini ya. Jadi ternyata menarik, jadi penelitian Mas Agung ini menarik dan saya bisa terlibat ini. Jadi memang masalah homestay ini dari perizinan itu karena pemerintah, kalau setahu saya, jadi perizinan itu dikaitkan dengan keberadaan desa wisata. Yang kedua, maksimal roomnya itu untuk satu orang pemilik atau owner itu maksimal 5 room. Jadi entah apa sekarang sudah berubah jadi 10 atau lebih dari 5 room dia dikategorikan pondok. Nah, ini aturan yang Mas Agung bisa cek di Kementerian Pariwisata, dan ini karena di Kementerian Pariwisata ada bidang yang menangani ini dan ini harus artinya harus dijelas dalam riset. Jadi harus menjadi dasar hukum juga untuk keberadaan homestay itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk homestay association, nah ini sudah levelnya sudah mengarah profesional saya lihat tadi. Jadi karena manfaatnya bagaimana sudah mengantisipasi munculnya keberadaan city hotel yang menjalar. Nah, ini yang ini kan desa internasional yang sebelumnya dikuasai oleh menteri, tapi banyak juga hotel-hotel yang berjaringan mulai masuk pun. Nah, ini manfaat bisnis ini sudah luar biasa, melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk urusan perizinan, termasuk untuk marketing online dan promosi bersama. Masih juga ada kendala yang tadi disampaikan, mengelola suatu organisasi di homestay asosiasi yang memang agak rumit, karena yang diajak berorganisasi itu owner dari homestay itu. Jadi yang namanya owner ya punya itu, jadi lawang saya siapa yang saya menjadi orang. Jadi itu kan biasanya ownernya itu punya itu tersendiri. Nah, ini tantangan bagi ketua-ketua organisasi homestay di masing-masing daerahnya. Itu benar sekali. Jadi mengelola kumpulan pemilik lebih berat. Jadi itu yang menjadi kendala dari homestay itu sendiri. Jadi tadi menarik juga kesan murahan homestay ini disampaikan 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Dan saya melihat benar ini karena ini terkorelasi dengan 3-4 tahun terakhir ini city hotel itu menjamur kembali.
Dan ternyata rupanya ada moderasi ini. Jadi ini tugasnya Pak Nolan Sugiharto ini untuk meneliti ini. Dan yang menarik disampaikan ini bahwasanya tamu yang menginap di homestay itu yang berpendidikan tinggi ternyata. Jadi tinggal bagaimana kita mengemas. Dan saya yakin memang berpendidikan tinggi karena Universitas Udayana yang mempunyai mahasiswa asing katanya terbanyak sekarang di Indonesia ini rata-rata menginap di homestay. Nah, saya yakin ada di homestay-nya Pak Bayan Kano, di Denpasar dan sebagainya ini. Nah ini kan mahasiswa S1 itu. Nah kan repeaternya kembali yang mungkin dia akan mencari homestay gitu. Nah, ini menarik rupanya hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Gusde tadi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Mas Agung, silakan. Boleh sedikit Pak Wayan. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Mungkin menyambung apa yang disampaikan Bu Dini, memang kebetulan saya di Sekjen PRI Tabanan juga, memang semestinya ada asosiasi yang menaungi, mungkin kita similaritikan dengan Bali Pila Association, misalnya kenapa nggak ada homestay Bali Homestay Association gitu, yang nanti manfaatnya adalah mereka kita promosikan bersama. Ya kebetulan di Tabanan kita memang merencanakan kita apa namanya jadikan mereka sebagai member di PARI, mungkin associate member lah, sehingga kita bisa promosikan bersama, karena asosiasi kan nanti salah satu tujuannya adalah mempromosikan bersama-sama. Memang kendalanya adalah tadi Bu Dini kan, orang tidak mau masuk member dikira nanti harus bayar iuran dan sebagainya, itu kan biasanya menjadi kendala. Semestinya bukan iuran yang pertama, tetapi bagaimana kita rangkul mereka untuk kita pasarkan, karena itu mereka adalah sumber pendapatan juga. Saya sepakat, karena dari hasil riset backpacker bukan kayak dulu lagi. Orang backpacker itu adalah orang yang tidak unorganized tourist. Mereka tidak mau diorganisasi, tapi mereka juga punya uang. Mungkin rata-rata lebih dari domestic tourist pengeluaran mereka. Karena menginap di homestay, kemudian menyewa kendaraan, kemudian mereka juga ada membeli paket tour dan sebagainya yang saya lihat. Mestinya itu bisa diorganize lagi lebih bagus dengan adanya asosiasi homestay. Saya kira seperti itu. Nanti bisa saya sepakat sama Gus D, bisa lebih mahal kok dia. Dia bisa seperti villa nanti dia. Karena apa? Karena value-nya ada di sana. Stay and can communication with the apa namanya the host gitu kan, bisa dengan tuan rumah dan sebagainya. Itu hal yang menarik sebenarnya. Cuman kan sekarang kita apalagi pemerintah kan tidak dipandang homestay-nya, tetapi ketika mereka pajak juga dikenakan. Ini kan kadang menjadi kendala juga. Mungkin teman-teman juga pasti itu, karena tempat kos pun sekarang kan dikenakan mereka sebagai sumber pendapatan PAD. Kebetulan saya peneliti di PAD Badung kemarin, rumah kos pun termasuk homestay, mereka dikenakan, cuman kadang kita tidak. Kayak misalnya perizinan, semestinya homestay itu adalah namanya home, jadi ada rumah di sana, ada tuan rumah yang sebagian kamarnya satu atau lebih digunakan untuk disewakan. Itu semestinya pengertian homestay yang bagian dari jenis akomodasi sebenarnya. Akomodasi yang mungkin tidak dikelola terlalu komersil, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sumber pendapatan, baik itu keluarga dan juga pendapatan asli daerah sebenarnya. Saya kira itu memang kendalanya bahwa pemahaman masyarakat, mereka nanti dikenain iuran dan sebagainya seperti itu, padahal kita mestinya akan bantu mereka untuk promosi bersama. Kalau mereka atau bisa kita buat asosiasi, misalnya Bali Homestay Association gitu kan, sama dengan Bali Villa Association, kenapa mereka bisa? Ya mari kita bersama-sama nanti apa namanya galang ini menjadi satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan memberikan masukan untuk pemerintah. Saya kira itu Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Mohon maaf Pak, saya tambahkan dulu sedikit. Silakan Pak Gusde. Oke,
terutama tadi yang ingin menanggapi tentang asosiasi yang ada di Bali ya, Bali Homestay Association. Itu pertama. Yang pertama saya juga ingin memberikan masukan bahwa apa yang beberapa kali kita sudah memberikan masukan juga ke teman-teman bahwa yang diperlukan yang diperlukan homestay di Bali itu adalah networking, Pak, yang kuat, Pak. Artinya apa? Artinya silakan di kabupaten masing-masing itu membentuk asosiasi yang memang mempunyai ciri khas dan ke identitas tersendiri, Bapak. Misalkan di Buleleng nih, Buleleng dengan kekhasan seperti itu, dengan perkebunan dan sebagainya, di Karangasem dengan kekhasan masing-masing, di Gianyar kekhasan masing-masing, di daerah lain juga kekhasan masing-masing. Itu akan menjadi memperkuat value, Bapak, memperkuat value dari masing-masing homestay di daerah masing-masing, Pak, ya, di kabupaten masing-masing. Nah, pada saat kita berpromosi keluar, itu baru kita melakukan satu positioning atau branding bahwa yang kita branding itu adalah Bali Homestay. Nah, bukan berarti bahwa Bali Homestay adalah satu asosiasi, akan tapi hanya merupakan sebuah network atau jaringan saja. Kalau asosiasi itu saya lebih ingin diperkuat di kabupaten masing-masing, di area masing-masing. Jadi kita ingin lebih pererat di sana, lebih munculkan value yang ada. Silakan perkaya juga dengan value-value yang sudah yang ada di sekitar di wilayah masing-masing. Nah, pada saat kita keluar baru kita melakukan satu branding bahwa inilah yang namanya Bali Homestay Network. Bukan berarti itu namanya association. Saya rasa itu bagi saya association itu akan lebih mengena, lebih banyak manfaatnya ada yang ada di kabupaten masing-masing, Pak. Yang kedua tentang pengertian ya. Tentu banyak pengertian dan juga pajak. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi tentang pajak, Pak. Bahkan teman-teman kita yang ada di Penglipuran, beberapa kali saya sudah kontak dengan Bapak Nengah Moneng ya, Pokdarwis di sana, pengelola homestay di sana, bahwa meskipun mereka betul-betul diproteksi oleh pusat dalam hal ini sebagai salah satu pilot project desa maupun homestay, tentu ini mereka melihat kabupaten melihat ini adalah satu peluang PAD. Dalam hal ini mereka sudah menghasilkan sebuah perputaran ekonomi yang bagus ya. Makanya mereka menjadi satu objek pajak, Pak, jadinya, Pak. Jadi sayang sekali kalau memang ini kita terjadi di seluruh Bali, bahwa meskipun apapun yang menjadi identitas Bali yang kental sekali hanya untuk disasar sebagai objek pajak, itu sayang sekali. Jadi proteksi dari kalau memang pajak itu sudah dikenakan, berarti itu sudah diarahkan kepada komersil. Oh, kalau memang saya kena pajak, saya jual aja lebih mahal. Berarti kan sudah pemikiran-pemikiran komersil yang muncul. Jadi hal-hal tersebut harus kita lobby juga pemerintah ke depan. Jadi kita harapkan juga teman-teman dari kabupaten lain selain kami di Gianyar dan teman-teman di Buleleng maupun di Denpasar, teman-teman yang di kabupaten lain juga bisa membentuk asosiasi segera untuk bisa kita brainstorming bersama apa yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa proteksi terhadap homestay ini sangat diperlukan ke depannya. Mungkin itu dulu, Pak, dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Iman Sugiarto. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi ke depan saya yakin akan berproses. Jadi kami Homestay Association ini mungkin akan berproses. Jadi menurut Pak Gusti yang sekarang dukung di Kabupaten Mekah dulu yang kuat, mungkin ke depan mungkin akan berproses. Nah, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama untuk Homestay di Bali menjadi lebih. Tapi ada hal yang menarik tadi, homestay untuk urusan pajak. Nah, ini peran asosiasi sangat penting di sini, Pak Oyang Dana dan Pak Gusti dan Pak
lagi homestay ini menjadi kearifan lokal Bali. Karena kita tahu LPD itu lembaga yang dimiliki oleh desa adat di Bali itu tidak tersentuh oleh satu pajak, satu aturan bank Indonesia, aturan Kementerian Koperasi, bla bla bla, sehingga dia mampu memperkuat keberadaan desa adat. Kalau homestay ini bisa menjadi kearifan lokal, jadi menjadi satu bagian arsitektur Bali yang hukum. Saya yakin ini bisa menjadi tugas kita bersama. Wah, ini sesuatu yang menarik ini dari diskusi ini. Mudah-mudahan ke depan bisa kita deklarasikan ya, mungkin tidak perlu kenapa aja itu PD 1 dan bla bla dan sebagainya itu. Jadi apalagi sekarang pemerintah daerah genjot dengan undang-undang PK nomor 4 dan pemerintahan desa ini yang di Bali yang sudah dengan Pak Gubernur sekarang. Nah, ini yang harus kita perjuangkan ke depan ini. Wah, syukur alhamdulillah nih hari ini ada sesuatu hal yang bisa kita tarik inspirasi ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti operasionalnya kita lakukan di kemudian hari. Silakan Mas Agung, apa yang bisa disampaikan? Kami sampaikan kembali kepada kita yang di Jepang. Oke, bagus sekali. Jadi terima kasih banyak Bapak-Bapak atas jawaban-jawabannya dan komentar-komentarnya mengenai pertanyaan nomor 3 ini, karena sangat kaya sekali informasi maupun data terkait dengan asosiasi homestay dan manfaat dan kendala yang dihadapinya. Oke, baik. Lalu ini saya ada satu lagi pertanyaan terakhir yang perlu kita diskusi, yang dimana setelah ini kita bisa selesai. Ini juga menarik karena apakah sudah ada, kita tahu bahwa sudah terbentuk community based tourism memang, atau wisata berbasis komunitas. Lalu jika sudah ada memang manfaatnya seperti apa sih untuk community based tourism ini, dan kendalanya tuh apa sih? Tapi jika belum ada di beberapa desa seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dini maupun Pak Wayan, Pak Nyoman, itu masalah apa sih yang dihadapi, termasuk biaya operasional yang besar dari listrik atau apapun, dan juga adanya dengan kompetisi bisnis akomodasi besar lainnya, seperti itu. Ya, silakan Pak Wayan. Terima kasih. Jadi Pak Wayan Cana, jadi sebagai ketua asosiasi desa wisata ya kemudian di Denpasar. Apakah di Denpasar ini sudah terbentuk community based tourism, jadi desa wisata di yang setahu saya dari SK Wali Kota ada sih desa wisata kamu sama desa wisata yang silakan di terkait dengan pertanyaan nomor 4, secara umum kan sudah terbentuk di masing-masing kelurahan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Denpasar itu ada SK fasilitas wisata, dan itu mengelola perekonomian dan tentang pariwisata, hal-hal yang berbau pariwisata yang bisa dimaksimalkan bagi masyarakat. Tetapi SK ini bagi kami sebagai masyarakat umum mungkin sebatas SK yang turun ke lurah, lalu aplikasi di lapangan belum sepenuhnya terimplementasi bersinergi dengan pelaku wisata sebenarnya. Contohnya ya, yang kasar-mata homestay, jadi belum terdata. Kalau kamu lihat secara ideal, artinya berdasarkan SK itu kelurahan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk mendata, sehingga ada database
Dari database ini bisa bergerak. Maunya kemana database ini? Nah, nanti database ini bisa disinergikan dalam bentuk komunikasi yang lancar antara kelurahan dengan kabupaten, kota dalam memperlakukan database ini. Mau diberdayakan seperti apa? Potensi-potensi apa yang ada? Kemudian bagaimana pengembangannya? Bagaimana peran pemerintah dalam mensupport jika menjadi UMKM yang pertama langsung pada masyarakat di daerah itu. Di samping kita sebenarnya dengan adanya database ini secara tidak langsung sama prosesnya seperti corona, yaitu lahan di ini kan disertifikasikan. Sehingga dengan sertifikatnya lahan bisa didapatkan pajak. Kurangnya itu stimulusnya dari sana. Kalau kita tata dengan baik, satu dari tingkat keamanan wilayah bisa terkendali karena ada sistem yang ini ya terintegrasi bahwa setiap pengunjung ternyata itu juga dari database ini bisa didapatkan sumber pajak kan gitu. Tapi kalau penekanan pajak kan misalnya mungkin restribusi kepada kelurahan tersebut, yaitu bagaimana memaksimalkan. Nah ini dampak berikutnya ya tentu saja untuk yang terdapat manfaatnya mungkin dari segi registrasi, dari segi administrasi, dari segi pelatihan yang dilakukan dan intinya apapun yang terdigital dengan baik akan bermanfaat lebih bagus karena dampak-dampak lainnya tidak muncul. Jadi demikian Mas Agung untuk pertanyaan nomor 1. Jadi saya perjelas kembali di Denpasar ini community based tourism itu atau kita sebut dengan desa wisata berbasis komunitas atau berbasis desa wisata sudah terbentuk baru secara SK. Itu SK wali kota itu. Karena saya tahu ininya siapa yang ditunjuk sebagai ketua dan sebagainya itu dari unsur kooperatif, dari unsur desa dinas. Jadi di Bali ini ada desa dan desa dinas. Jadi desa wisata itu masuk dalam struktural desa dinas di Denpasar. Jadi desa wisata desa wisata adalah tidak. Tetapi itu baru sebatas SK yang dibilang oleh Pak yang tinggalkan tadi. Jadi belum dia harusnya kan dia yang support keberadaan homestay itu. Jadi dia yang keberadaan homestay. Jadi ya masih ada kendala. Jadi kendalanya kan ini lainnya sebenarnya ini apakah dalam luar atau dia harus mampu istilahnya mendanai dirinya sendiri. Nah ini seperti ayat kalau itu nanti tujuan ini yang berarti yang terjadi karena di Denpasar. Jadi karena keberadaan desa wisata ini belum maksimal, jadi dia sudah mampu lah untuk mengangkat keberadaan dari punya homestay ini karena kekuatan dari desa wisata ini itu merupakan itu yang dapat ditimbulkan karena ini menyangkut pertanyaan itu teman-teman di Kota Denpasar, Mas Agung. Jadi kami persilakan Mas Agung untuk menanggapi. Silakan. Ingin? Silakan Mas Agung.
Halo? Ya, silakan. Suaranya putus-putus. Silakan disimpulkan. Oke, jadi saya lihat dari pertanyaan keempat ini, jadi kebijakan pemerintah ini secara administratif melalui SK ini sudah ada ya, dan sudah masuk secara struktural juga sebagai desa binaan. Jadi, tetapi kendalanya mungkin dari implementasi dan belum adanya database potensi masing-masing ya. Jadi sinergi antara pelaku usaha pariwisata ini jadi belum optimal seperti itu. Mohon tambahannya jika ada yang kurang. Mohon maaf ini karena suaranya pecah-pecah yang ada di warung Mina. Jadi tapi sudah saya record sih, jadi bisa saya ulang-ulang terus. Saya sedikit Pak Agung. Silakan Pak Agung. Oke, Pak Wayan, saya aja sedikit. Nah, ini lebih. Ya, secara teori memang CBT atau Community Based Tourism itu sudah di Bali ya melalui kegiatan desa wisata yang mana biasanya di desa wisata ada homestay ya ada homestay. Tadi kenapa ingin kita bentuk asosiasi? Karena apa? Karena ingin kita seperti ini. Kita pernah pergi ke Cina, di sana semua penginapan-penginapan sudah basisnya sudah online ya. Dia pakai aplikasi dan sebagainya. Saya juga berharap seperti itu. Jadi ada komunitas, ada community yang bersama yang bisa menjual homestay secara modern gitu loh. Secara modern artinya sekarang kan zamannya online. Jadi kita bisa misalnya menggunakan aplikasi secara bersama misalnya seperti saya katakan, saya sepakat kalau di masing-masing kabupaten itu ada asosiasi yang memperkuat value-nya. Misalnya di Tabanan itu kan ada sawah-sawahnya yang berkaitan dengan mungkin saya sebut dengan gabungan dari budaya dan ekologi ya, eco-culture gitu. Tabanan eco-culture. Itu kita bisa jadikan satu komunitas, satu asosiasi yang punya aplikasi lah. Misalnya orang mau ke Bali menginap, misalnya backpacker itu hampir berapa persen ya di tahun adalah kategori backpacker sebenarnya, itu kan sebagai target pasar kan. Iya. Homestay itu dengan hotel-hotel besar, kita pesaingnya bukan hotel besar. Kalau konsep Blue Ocean strategi dengan hotel besar. Ya. Yang saya lihat memang homestay ini lebih ke arah budaya. Ya, homestay itu harus tersendiri dia. Dia satu produk yang memang quality product sebenarnya. Yeah. Quality tourism destination. Berarti menjual lebih mahal. Ya tergantung kita. Kalau kita homestay-nya kita tidak punya standar, ya kita akan Halo. Ya, baik. Saya sudah pangsa pasar kita tuh tersendiri gitu. Nah, jadi kita bisa menjual homestay lebih mahal, apalagi sekarang bisa menggunakan aplikasi yang orang bisa membeli. Ya, membeli secara online ya. Baik, baik. Ya baik, Mas Agung, dengan waktu mungkin bisa disimpulkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi mulai dari kendala, pengaruh terhadap homestay COVID-19 ini, kita lihat nyata ada penurunan dan segala macam, lihat ada penurunan. Lalu di sini juga sebentar. Lalu kita lihat, kita bisa lihat nyata secara dukungan pemerintah homestay itu tentu ingin untuk bisa adanya bantuan promosi dan sebagainya seperti bantuan keringanan biaya, pembiayaan dari perbankan dan segala macamnya. Lalu kita juga sudah membahas
asosiasi homestay yang ada di Bali seperti itu. Jadi terbagi jadi beberapa tipe untuk asosiasi. Kita lihat ada manfaatnya banyak sekali dan juga ada kendalanya juga tentunya juga ada di sini, seperti belum adanya payung asosiasi skala besar juga untuk per desa mungkin, per wilayah, dan juga ada kendala milik homestay yang belum tertarik juga begitu, tapi manfaatnya juga cukup besar juga seperti itu. Lalu bisa kita simpulkan juga di sini memang CBT ini besar manfaatnya, tapi juga tentu ada kendala-kendala yang dihadapi seperti belum adanya promosi bersama dan segala macamnya. Walaupun sebenarnya sudah ada SK di dalamnya untuk community based tourism, tentu aplikasinya belum terlalu maksimal. Seperti itu yang bisa saya simpulkan semuanya. Dari saya sekian dan terima kasih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, jadi ini kita akhiri dengan ucapan pada khususnya pada Ketua Asosiasi Homestay Kota Denpasar, pada jalan yang tinggal tadi, Pak Budu dengan Pak Putri hadir dengan Bapak. Terima kasih. Yang online, Bapak Ibu Gede Wirawan dari Homestay Association, kami ucapkan terima kasih. Dari Buleleng Homestay Association, Ibu Nyoman Dini, kami ucapkan terima kasih. Bapak Tekor Aman Sugiarto, dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, kami ucapkan terima kasih. Jadi untuk pertemuan hari ini kami tutup. Jadi nanti kalau ada seperti apa ya dari Mas Agung, nanti saya yang kerjakan. Kira-kira nanti, nah waktu kami kembalikan kepada Bapak Dr. Guru Ibu, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak semua hadir online ini di sini hadir juga secara fisik dan juga online, dan kemudian bapak-bapak wayang, Leleng, Bud mewakili gambaran menghadapi desa wisata terpencil. Sangat banyak hal baru yang menarik, tantangan dan yang penting ini sebagai peneliti kok biasanya saya juga kebetulan kalau dapat informasi itu seperti dapat kata kamus, informasi. Jadi terima kasih banyak atas kerana hadir bicara, dan mohon maaf apabila ada bagaimana kami mohon dan Rahayu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, terima kasih semuanya. Ya. Mas Agung mau menyampaikan sudah ya, Pak. Oh, mau disampaikan dulu? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih semuanya. Om Swastiastu pada Bapak Ibu sudah berkenan hadir di online. Terima kasih kembali Pak Agung. Semoga lancar nanti. Ya, sehat selalu Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih.